kembali berjumpa bersama Koko Yandi dan Cici Indri dan Cici Grace. Kita mau mulai sekolah minggu kita di pagi hari ini. Koko mau ngajak kita mau menyanyikan lagu. Hari ini kurasa bahagia, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini. Berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Ikutin Koko memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau mulai sekolah minggu ini. Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, Koko mau ajak kita sekali lagi. Koko mau ajak kita nyanyi satu lagu KASIH. Pada tahu lagunya? Pasti pada tahu ya. Kita mau nyanyi lagu ini sambil kita gerak. Yuk kita nyanyi lagu ini. Kasih
berdiri, Koko mau ngajak kita tetap menyanyikan lagu. Pada tahu gak lagu? Satukanlah hati kami. Yuk kita menyanyi lagu ini sambil bertepuk tangan. Firman Tuhan. Mari sebelumnya Koko mengajak kita nyanyi lagi satu lagu, tetap bangkit berdiri, kita mau gaya lagi. Kita mau nyanyi satu lagu, ku menang bersama Yesus Tuhan. Pada tahu lagunya? Pasti pada tahu ya. Yuk kita mau nyanyi lagu ini sambil gerak. Yuk mari kita nyanyi lagu ini. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Koko persilakan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali, salam sehat selalu. Adik-adik, sebelum kakak menceritakan cerita Alkitab pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama melakukan yang kakak peragakan ya. Yuk, sebelum kita berdoa, kita lipat tangan sambil bernyanyi ya. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih
kalau Tuhan sudah sangat baik memberkati kami, dan pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati kami semua, khususnya adik-adik sekolah minggu kami di rumah mereka masing-masing dalam ibadah sekolah minggu ini, sehingga firman yang mereka akan dengarkan adik-adik kami semua dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kakak melanjutkan cerita kakak pada hari ini, kakak mau bertanya tentang firman Tuhan yang adik-adik dengar pada minggu lalu. Nah, adik-adik pasti masih ingat kan? Ayo, tentang siapa ya? Nah, Kak Rita ingatkan nih, cerita minggu lalu firman Tuhan bercerita tentang Petrus. Petrus, kenapa ya? Kenapa dia sampai menangis? Ayo coba diingat-ingat lagi, apa yang terjadi dengan Petrus? Nah, sudah ingat kan sekarang? Yang pertama adalah Petrus itu merasa bersalah karena dia pernah sampai tidak mengakui bahwa dia adalah muridnya Tuhan Yesus. Kemudian dia menyesal. Dan akhirnya Tuhan ampuni nggak? Ampuni. Tuhan Yesus baik sekali ya. Petrus yang sudah melakukan kesalahan itu, ketika dia mau bertobat, dia mau menyesali dirinya, Tuhan mengampuni kesalahan. Siapa lagi adik-adik? Ayo coba diingat cerita tentang Petrus minggu lalu. Nah, sudah ingat kan? Petrus menangis karena dia menyesali dosanya. Dan akhirnya dia mau mengikuti perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan buat Petrus? Ikutlah aku. Betul nggak adik-adik? Nah, udah ingat kan? Nah, adik-adik ada lagi nih tentang ayat hafalan nih yang disampaikan oleh Cici Grace minggu lalu. Ayo siapa yang ingat? Tahu tidak adik-adik? Kalau adik-adik hafal ayat hafalan minggu lalu, ada hadiahnya nih. Nah, kakak-kakak di sekolah minggu ini akan menantikan siapa yang bisa menjawab ayat hafalan minggu lalu. Adik-adik boleh kirim WA-nya ke nomor di bawah ini. Ya, nanti skornya akan dikumpulkan, dan ketika kita sudah ibadah sekolah minggu kembali dengan normal, kita kembali bertemu, nanti di sana Cici dan Koko akan memberikan hadiah yang terbaik buat adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya minggu lalu dan segera dikirim melalui WA Cici dan Koko. Nah, adik-adik, hari ini Kak Rita akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-1 hingga ke-41. Tapi Kak Rita pagi hari ini membacakannya dari ayat 1 sampai 15. Adik-adik, boleh buka Alkitabnya. Yang belum bisa baca, boleh dengarkan Kak Rita ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 15. Demikian bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Maka
mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Kemudian ayatnya yang keempat, 37 hingga 41. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamu janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita merayakan hari Pentakosta. Nah, adik-adik, hari Pentakosta yang kita rayakan ini mengingatkan kembali kita sebelumnya bahwa Tuhan Yesus sudah memberitahu murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem untuk kedatangan Roh Kudus sebelum Tuhan Yesus berangkat ke surga. Setelah Yesus menyatakan perkataan itu, maka terangkatlah Tuhan Yesus ke surga. Setelah beberapa waktu, murid-murid dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang lainnya, mereka pun berkumpul. Nah, adik-adik, sebelum Yesus berangkat ke surga, Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tahu tidak adik-adik, karena Tuhan Yesus pergi ke surga, dia untuk pergi dan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Dan Yesus katakan, sebagaimana Yesus berangkat ke surga, dia juga akan datang kembali untuk mengangkat orang-orang yang percaya. Nah, adik-adik, setelah kepergian Yesus ke surga, dan Yesus menjanjikan bahwa Yesus akan memberikan penolong bagi murid-muridnya, yaitu Roh Kudus. Nah, beberapa waktu setelah itu adik-adik, ketika para pengikut Tuhan Yesus sedang bersama-sama di suatu tempat, mereka berkumpul, mereka memuji Tuhan, tiba-tiba mereka mendengar suara seperti tiupan angin kencang. Adik-adik pernah merasakan nggak tiupan angin? Pasti pernah. Karita nih kalau pulang jalan kaki ini dari pasar misalnya ya, Karita nih keringetan nih, wah Karita terus hidupin kipas angin, terus anginnya kan ada ke tubuhnya Karita, terus Karita rasanya wah adem, sejuk, segar, itu ya adik-adik. Coba nanti adik-adik ketika merasa gerah, terus tertiup angin, rasanya bagaimana? Pasti sejuk kan? Nah,
Adik-adik, ketika murid-murid dan banyak orang yang sedang berkumpul, mereka mendengar ada suara angin kencang. Adik-adik, mereka terkejut dan mereka melihat bahwa mereka apa yang terjadi. Nah, adik-adik, setelah mereka melihat sesuatu, mereka juga melihat ada lidah api turun ke atas setiap orang yang ada di sana. Orang banyak yang melihat di sana itu, adik-adik. Mereka melihat, wah, sangat menakjubkan. Ada tiupan angin kencang dan lidah-lidah api yang terlihat. Nah, adik-adik, angin kencang dan lidah api itu berarti bahwa Allah mengutus Roh Kudus kepada murid-murid dan orang-orang percaya yang ada di sana. Roh Kudus telah datang untuk tinggal di dalam diri umat yang percaya dan tahu tidak adik-adik. Roh Allah memberi kekuatan untuk kita tetap percaya dan taat pada Allah. Adik-adik, murid-murid mengetahui bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Allah Roh Kudus yang telah datang untuk tinggal di dalam hati mereka, seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga. Roh Kudus membuat murid-murid semuanya menjadi sangat gembira dan mereka memuji-muji nama Tuhan. Dan tahu tidak adik-adik, dalam memuji-muji Tuhan itu mereka bisa berbahasa yang berbeda-beda, di mana orang-orang lain yang mendengar bisa mengerti adik-adik. Nah, itulah buktinya adik-adik. Murid-murid itu memuji Tuhan sungguh luar biasa. Bahasa yang mereka gunakan bisa dimengerti oleh orang lain. Sehingga orang-orang dari bangsa-bangsa yang tadi adik-adik, bangsa Mesopotamia, bangsa di ayat 13 tadi, dari berbagai bangsa, mereka kok jadi mengerti, mereka heran. Wah, kenapa itu murid-murid Yesus dan orang-orang percaya itu bisa berbahasa yang demikian bagusnya dan dimengerti. Yang paling penting adik-adik, mereka berbahasa itu dimengerti oleh orang lain, sehingga tidak satupun mereka yang tidak tahu apa yang diucapkan oleh murid-murid. Nah, tapi adik-adik, ada juga tuh orang yang mencemooh, yang gak suka. Mereka bilang seperti di ayat 13 tadi, bahwa mereka itu mabuk oleh anggur manis. Tapi adik-adik, Petrus yang di dalam hatinya Roh Kudus sudah ada, dia bangkit berdiri dan murid-murid juga mengikutinya. Dan dengan suara nyaring, Petrus berkata, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Nah, adik-adik, Petrus dengan kekuatan dari Roh Kudus tadi mengatakan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hatinya itu menguatkan dia, memberi keberanian kepada Petrus, menyatakan bahwa Allah senantiasa memberikan yang terbaik bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, dari hal tersebut mereka yang mendengarkan itu, mereka terharu, ya, melihat bagaimana Petrus menyatakan kebaikan Tuhan, ya. Petrus memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dari perbuatan dosa mereka, dan mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena janji Tuhan Yesus pada setiap orang yang mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka, maka mereka akan diampuni. Nah, adik-adik, banyak orang yang akhirnya hatinya menyesali dosa, dan mereka datang kepada Petrus dan mereka mau ditobatkan, dan mereka bertobat menjadi orang-orang yang percaya.
Tahu tidak adik-adik, semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tahu tidak bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Nah adik-adik, Roh Kudus juga memberikan kehidupan bagi kita semua. Bukan hanya kepada Petrus dan murid-murid, kepada adik-adik semua yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus tinggal diam di dalam hidup kita, yang mau memberikan kekuatan kepada adik-adik semua, kepada Cici Koko untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, tetaplah tinggal di dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus, karena hanya percaya kepada Tuhan Yesus kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Adik-adik, Roh Kudus memberi kekuatan yang baik dan kita perlukan ketika kita mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar adik-adik untuk kita menjadi anak-anak yang mau tetap setia dan percaya dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan memberikan ayat hafalan yang bisa menguatkan adik-adik. Dihafalkan ya adik-adik, supaya minggu depan ketika Cici Koko tanyakan, adik-adik bisa hafal. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Sudah? Baik, adik-adik sudah bisa baca? Boleh ya sama-sama ya? 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekali lagi adik-adik ya. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan kesehatan yang baru yang Tuhan peliharakan buat kita semua. Sebelum menutup ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa pada Tuhan. Angkat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sangat baik kepada kami semua. Terima kasih kalau Roh Kudus-Mu Tuhan boleh hadir di dalam hidup kami dan memberikan kami kekuatan untuk kami melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua, khususnya buat adik-adik sekolah minggu, untuk mampu melakukan yang terbaik di dalam hidup mereka. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kami, menolong, menghibur, dan memberikan kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.